Baru kelar nonton Comic X Revolution Santet Kabinet, dari judulnya tuh udah pengen bikin orang marah gitu. Kalau ini kayak Avengers Endgame-nya komika, karena bahkan di situ si Mo Sidik jadi Thanos kan, bukan Thanos, jadi iblis yang udah kayak Thanos, masuknya pakai portal kayak gitu. Di sini gue seneng ceritanya lebih kaya lagi, lebih luas lagi, di mana menceritakan Ki Bagus yang diperankan oleh Andre Taulany, kemudian juga Nyi Gendis itu diperankan sama Hesti. Akhirnya setelah dia melakukan beberapa kejahatan balas dendam, di sini diutus lah kayak badan intelijen itu ada 2 orang, ada Oki Rengga karakternya sama Om Indro Warkop. Ini akhirnya mencari siapa pelakunya, ditemukanlah ternyata Ki Bagus dan Nyi Gendis ini ternyata pengen mencari tumbal jumlahnya 8 orang, dan akhirnya di situ dia ngambil tindakan lebih cepat lagi untuk melatih calon-calon tumbal ini jadi intelijen. Jadi 8 orang yang pura-pura jadi orang bego ini masuk ke perangkapnya si Ki Bagus dan Nyi Gendis. Disinilah akan terjadi beberapa intrik-intrik, plot twist yang menarik. Tapi intinya ceritanya lebih luas lagi, konfliknya lebih dapet, ada beberapa sarkas-sarkas tentang perpolitikan gitu, menarik banget. Dan dengan Cak Lontong yang jadi presiden, lu bayangin aja sekonyol apa film ini gitu. Jadi menurut gue ini film ya bener-bener film yang pengen bikin enjoy. Lagi-lagi menjawab pertanyaan di awal, bagus mana ini, agak lain atau si Comic X Revolution nggak bisa dibandingkan. Karena memang Comic X Revolution ini bukan mencari saingan atau pengen lebih baik dari siapapun. Ini kayak berasa lu bareng sama teman-teman kantor lu, atau lu pengen ketawa nggak mikirin cerita yang terlalu lebay jelimet-jelimet, nonton ini lu bakal ngakak parah. Karena memang gue jamin lu bakal ngakak parah. Awalnya memang gue merasa sendiri ya, ini jujur ya, di 10 menit awal apaan ini, apalagi kalau kita udah mulai lupa-lupa ingat sama komik kan, apaan ini kok cringe parah kayak gitu. Tapi setelah 10 menit itu gue jujur mulai merasa enjoy, apalagi di bagian ending udah enjoy banget. Di awal kita memang mencerna kayak lucuan bapak-bapak gitu, kayak ada yang beberapa yang masuk, ada juga yang enggak, tapi makin kelamaan kita jadi bapak-bapak beneran nonton di situ. Jadi lulusan bapak-bapak. Jadi gue suka di sini, dan menariknya juga di sini mereka nggak pelit dengan cameo ya. By the way, ini kan disutradari sama Fajar Bustami dan ini punyanya Falcon ya. Jadi menurut gue mereka nggak pelit dengan cameo-cameo yang mahal. Termasuk di sini ada Aloy, yang gue sayang kayak Aloynya dikit banget aja gitu. Jadi dia cuman menjelaskan apa yang jadi sejarah-sejarah. Jadi kayak mengantarkan penonton dengan cerita si Ki Bagus dan Nyi Gendis ini gitu. Jadi gue pengen sebenarnya Aloy lebih banyak dari ini screennya, tapi wajar karena ini banyak banget cast-nya tuh terlalu banyak. Belum lagi kita ngomongin tentang 8 orang yang jadi tumbal itu kebanyakan muka-muka baru men. Karena memang sebagian itu adalah cast yang diambil dari beberapa casting terbuka dari Falcon. Mereka bikin acara mereka sendiri di YouTube mereka kan, dan kita belum kenal sama sekali gitu. Dan awalnya gue melihat kayak tumpang tindih gitu, kayak kebanting banget ya awalnya. Gue pikir kayak gitu karena emang di awal udah bintang superstar ya, ada yang lagi naik daun, tiba-tiba yang menjadi inti cerita adalah orang-orang yang kita nggak kenal gitu. Tapi setelah masuk ke dalam ceritanya, oh bener, mereka ini walaupun kita nggak kenal orangnya, justru kita lebih ngikutin ceritanya dan nggak gagal fokus dengan cameo-cameo sebelumnya ditampilkan di babak pertama dan juga babak kedua. Cukup di babak pertamanya bikin heboh, gila ada ini. Awalnya kayak gitu kan, tapi sejak 10 menit ke depan itu udah mulai halus sampai ke akhir, boom ceritanya. Meskipun ini gue merasa kayak berasa opera Van Java dijadikan film, 1 segmen 2 segmen sampai ratusan segmen dijadikan satu, tapi karena memang Fajar Bustami ini cukup pintar untuk menjahit cerita, membuat penonton ikut fokus ke dalam ceritanya sampai akhir. Menurut gue ini membuat filmnya ada kesimpulan dan juga ada awalannya gimana dan akhirnya penyelesaiannya manis. Film ini adalah film yang paling sadar diri menurut gue. Sadar diri kenapa? Karena emang mereka nggak berusaha sok edgy, pakai lelucon kekinian, sok menyaingi film-film yang lainnya, tapi mereka apa adanya men. Cringe-nya banyak, jujur kayak nggak lucunya ada, tapi lucunya juga banyak. Jadi semuanya dicampur jadi satu, dan kenapa renyah? Apalagi kalau kita ngomongin cast, gue suka ada beberapa cast yang diambil memang dia nggak ngomong apa-apa, kita udah ketawa aja gitu. Salah satunya kayak Diki Divi ya namanya, itu kayak langsung aja kayak cuman minum sedikit, jadi kita udah ketawa, udah ngakak gitu. Apalagi teman-teman ngelihat Aloy pas dia datang aja udah ketawa. Ini udah cukup menggambarkan bahwa film ini benar-benar apa adanya tuh. Plus
Plus lagi yang gue cukup suka adalah chemistry antara Om Indro sama Oki Rengga di sini. Kalau kita ngelihat Oki Rengga pasti kita ngelihat film sebelah kan. Tapi di sini dia tetap bisa jadi orang lain. Kita nggak ingat lagi film sebelah tersebut. Chemistry mereka dapet meskipun leluconnya ya beberapa yang absurd. Tapi gue suka. Kemudian juga menurut gue hadirnya cameo-cameo kayak Indro, Dono, Kasino di sini tuh kayak tiba-tiba jadi konyol aja, muncul pengen cuman berapa detik doang gitu. Tapi jadi lucu, jadi enak gitu. Jadi ini canon dengan beberapa film-film lainnya. Jadi bisa gue bilang Comic Revolution ini kayak breaking the fourth wall ke semua project-project dari Falcon. Jadi kalau mau bikin lelucon ya di sini tempatnya gitu. Kemudian juga ngomongin tentang sinematografi, teknis di sini berantem-berantemannya itu juga enjoy banget diikutin. Tapi visual effect juga nggak main-main di sini. Ini keren banget. Bahkan kayak portal Thanos itu dimainin beberapa kali. Itu juga nggak main-main. Yang ngeditin menurut gua gitu. Terbang-terbangnya gitu kembali ke masa lalu, masa sekarang itu enjoy banget menurut gue, itu konsisten dan scoring nggak yang menonjol-menonjol banget tapi datang pas di waktu yang dibutuhkan aja. Jadi kesimpulannya setelah nonton Comic Revolution ini, apakah film ini adalah film komedi terbaik? Enggak, bukan film komedi terbaik. Apakah film ini film yang inovatif? Enggak juga, karena memang lebih banyak lagi yang lebih inovatif. Tapi Comic Revolution Santet Kabir ini film yang apa adanya dan lebih mengandalkan nostalgia chaos. Kalau teman-teman cari komedi yang cerdas, kekinian, itu hit and miss ya. Jadi kadang ada, kadang enggak gitu. Kalau teman-teman pengen yang seru-seruan, ini film pas banget untuk ke teman-teman semuanya. So, di iReview gue memberikan skor untuk Comic Revolution ini ada di angka 8/10. Surprise, gue ngasih angka 8 karena emang sekeren itu. Yang tadinya gue pengen kasih mungkin 6, 7, ternyata 8. Tapi intinya adalah gue seneng banget sekarang genre film di bioskop bener-bener kayak wah beragam banget. Ada action, ada horror, ada komedi, semuanya ada percintaan kayak film sore. Jadi gue seneng banget sekarang lebih beragam, ini yang gue pengen gitu. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin masih mikir-mikir nonton, apa salahnya nonton aja. Menurut gue ini salah satunya yang menurut gue rekomendasi untuk kalian teman-teman tonton di bioskop.